Bahagia sesuatu yang sudah ada, sudah manusia miliki atau sesuatu yang harus diperjuangkan? Bahagia itu di mindset. Mindset. Kenapa? Karena bahagia itu simple. Manusia itu sendiri yang bikin bahagia itu menjadi sulit. Nah, manusia itu udah memilikinya atau dia masih berjuang buat ngejar kebahagiaan? Tergantung cara berpikirnya seperti apa. Menurut lu? Gue bisa bernafas karena gue bahagia. Berarti udah lu milikin? Iya. Soalnya gue percaya apa kata Dalai Lama. Happiness is not something ready-made, it comes from your own action. Panutan lu orang Buddha ya? Dalai Lama ya? Kalau kau apa yang bikin kau bahagia gitu? Kalau menurut aku kebahagiaan adalah sesuatu yang udah dimiliki manusia tapi per hari harus diperjuangkan. Karena kebahagiaan makin lama bakal makin naik. Apa yang bikin kau bahagia sekarang? Sekarang ngejar duit. Karena menurut Materi. aku buat berguna buat orang lain kita perlu perlu power, kedua perlu hal yang menggerakkan dunia kan duit. Jadi bukan materialistik, cuman ya sistem dunia seperti ini jangan salahkan gua kalau gua ngejar duit. Karena bumi digerakinnya sama duit. Dunia digerakinnya sama duit. Kalau zaman kita masih berburu dan meramu, ya udah gua latihan berburu aja, banyak-banyakan babi, banyak-banyakan sapi. Banyak-banyakan punya ladang. Iya. Sekarang kebetulan nih di zaman kita nih duit. Betul. Jadi yang gue perjuangin itu sebagai alat bantu aja. Karena banyak juga orang yang punya banyak duit tapi nggak bahagia hidupnya. Banyak. Tapi banyak juga orang yang duitnya banyak dan sangat bahagia. Banyak. Dari saat lu udah gak bisa ngejar apa-apa, ya bersyukur. Nikmat mana lagi sih yang lu dustakan? Anjing. Pertanyaannya kau bahagia nggak sekarang? Gua bahagia itu sederhana kan. Kau bahagia atau enggak? Betul. Kalau makan padang berarti gua bahagia. Karamel siapa? Bahagia itu Karamel. sederhana. Oh, padang sederhana bangsat Nako, anjing. nako ya. Bangsat, kenapa nggak pagi sore aja kau biar lebih ini? Nako 3 kopi nako. Tip, coba ingat-ingat, Tip. Kau sekarang hidup di sesuatu yang pernah kau impikan nggak? Sekarang kalau punya fame, punya fame kayak sekarang ya punya fame ya bisa dibilang punya fame lah, bisa dikatakan punya fame. Sampai di follow Regen gitu kan? Iya di follow sama Bang Rigen, kenal lama. juga ya? Hah? Ici juga tadi. Iya, VC sama Bang Rigen, ngobrol sama banyak orang yang cuma bisa gue lihat dari layar kaca itu menurut gue privilege. Enggak sih, blessing aja. Sesuatu yang kau inginkan sebelumnya apa tidak? Pengen banget sih enggak. Cuma natural aja gitu. Kayak karena gue merjuangin hal yang lain jadi kayak kebetulan masih lewat mereka gitu. Kebetulan harus ketemu mereka gitu. Menurutmu banyak nggak orang yang pingin ada di posisimu sekarang tapi nggak bisa kesampaian? Iya. Menurutmu apa yang bikin kamu dan mereka berbeda? Mereka lihat hasil akhirnya sih. Kalau gue gak pernah ngeliat kayak oh gue pengen ketemu sama orang ini nih. Cuman gue day by day aja ngelakuin. Gak sengaja ketemu Jot, gak sengaja ketemu Grace, terus ke Jot, terus ke Michelle kemana, kenal banyak orang, terus tahu-tahu ada opportunity. Kebetulan si Mas Reja waktu ketemu gua ngobrol-ngobrol ternyata cocok. Berarti semesta udah ngatur semuanya? Enggak sih, lebih ke arah walau timelinenya ketemu, tapi kalau waktu itu Yuka nggak siap nggak akan kayak gini. Iya juga lagi. Gitu. Jadi kayak menurut gue sih semuanya sih udah timeline ya, udah rezeki. Tapi rezeki itu agak susah sih. Rezeki itu datang ke lu nih, tapi kalau nyalunya nggak siap, biasanya cabut juga. Ini ready apa enggaknya? Nah, mungkin itu alasannya kita nggak kaya-kaya. Kenapa? Kita belum siap kaya. Iya belum siap kayaknya. Mungkin ya. Belum siap. Aku pernah mikir kayak gitu, Pan. Kenapa aku nggak kaya-kaya? Aku terus mengembalikan andai aku kaya gitu. Apa yang bakal lo lakuin? Future of mine gitu. Pasti jahat semua kan. Hal yang buruk bukan jahat. Maksudnya intinya buruk untuk aku kayaknya. Konsumtif pasti kan. Kayak gitu-gitu. Iya, kayaknya aku belum siap kaya. Ilmuku masih belum siap untuk nyampe ada di posisi itu. Sesimpel ini dulu gue waktu ngeliat jajanan Indomaret, gue sempat berpikir anjing kalau misalkan gue bisa borong semuanya, gue borong nih. Padahal nggak tahu buat apa. Iya, posisi itu gue belum punya duit. Tapi begitu gue punya duit ya gue gak bakal borong semuanya juga. Indomaret aja bingung mau ngapain. Mau gue ada pertanyaan, ekspektasi kalian masing-masing setelah stream ini apa?
Ekspektasi ya. Ya. Boleh, jawabannya boleh. Misalnya ekspektasi terhadap diri sendiri boleh, terhadap pribadi boleh, atau terhadap memang ke sosial media masing-masing, atau mungkin terhadap apapun itu deh. Siapa dulu? Bebas siapa aja. Yang udah kepikiran aja. Kalau gue pengen platform gue berimpact positif. Sorry? Berimpact positif. Oke, platform lu, apapun Iya, yang lu lakukan gitu ya. apapun yang gue lakukan gue pengen konotasinya positif. Kalau Nah. gue terus by April gue pengen tugas gue selesai buat keluarga. Nah. Apa? By April. Thank you. Apa keluarga? Buat keluarga. Oh. Jadi gue bisa start buat diri sendiri. Atau mungkin fokus ke pasangan gue gitu. Saya belum start buat diri sendiri sama sekali. Di akhir tahun gue pengennya tuh udah bisa ayolah gue pengen liburan. Ayo bisa kali liburan gitu. Mulai nikmatin waktu. Ya pengennya kalau misalkan dari sosial media pengennya grow. Udah pasti karena bukan karena angkanya sih, cuman karena memang di situ gue cari rezeki itu dari situ. Bukan karena gue gila angka, karena kebetulan tools yang dikasih nih sosial media. Lu, Ger? Gue kan emang awal dari sebelumnya kan nggak pernah punya platform sendiri di YouTube kan, yang kayak YouTube gue itu yang awal pertama kali banget kan. Jadi gue sebenarnya nggak kalau di YouTube pribadi nggak punya ekspektasi gimana banget gue kalau di YouTube pribadi, karena emang gue awalnya nggak. Jadi gue kayak kalau gue sekarang malah lebih kayak gue kayak gue lebih kayak seperti terpaksa berkarir di YouTube gitu. Malah gue punya karir tapi ini opportunity buat gue gitu jadinya. Gitu. Kalau lu kan kayak emang ya kayak lu kan udah stream dari awal, kayak lu udah stream dari awal gitu kan. Tapi setelah ini gue ngerasa kayak udah jalanin yang kayak season 2 ini seminggu gitu. Baru punya ekspektasi buat di ini sih kayak angka di YouTube channel sendiri gitu, kayak bisa growth nih, bisa naik nih. Terus gitu loh. Kayak karena gue sebenarnya nggak punya ekspektasi gitu dari Tapi sekarang jadi ada. sekarang jadi ada gitu. Pengen nih Terpaksa tadi. iya, karena gue udah jalan seminggu gitu. Oke gitu. Kalau ngomongin investasi duit ya nggak bohong gitu, pasti jalan ada ya, kita investasi keluar duit pasti ya ada berharap return kayak gitu kan. Cuman pada saat itu kan abu-abu banget gitu loh, kayak Arahnya kemana? Iya, ini arahnya kemana ya gitu kan, waktu awal pertama kali ya nyemplung gitu ibaratnya. Kayak ini arahnya kemana ya? Bakal sejauh mana, bakal segimana nggak tahu sampai kira. Udah. Iya, kalau kayak angka pasti sih nggak tahu gua. Enggak ya? Nggak ada. Nggak kebayang ya? Nggak kebayang angka pasti gitu berapa. Lalu, Pe? Sebenarnya udah ada dari awal aku belum angkat. Udah ada ekspektasinya? Udah ada ekspektasi, aku udah ngobrol sama istriku bahkan. Oke. Sesimpel cuma renovasi rumah. Oke. Aku sama ini sampai saat ini cuma sekamar berempat. Dan aku cuma pengen nambah kamar gitu aja. Udah sesimpel itu aja udah. Misalkan setelah stream ini terrealisasikan, ada lagi nggak ekspektasinya? Karya sih. Karya. Aku pengen bikin short movie gitu-gitu. Kayak gitu. Balik ya. Nggak bisa. Emang nggak bisa. Emang kalau memang udah di hati mah nggak apa-apa. Tapi tetap aku akan menganggapnya 30% yuk. 70%-nya realistis. Apa yang Udah lu balik lah ya. Nah. Kalau dulu kan 70-nya di idealisnya. Oke. Menarik. Kalau angka pasti gak ada ya. Kayak pengen misalkan buat YouTube gitu, pengen segini. Maksudnya buat YouTube pengen segini. Berapa subs, berapa yang nonton? Kalau gue by April gue pengen 100.000. Jujur aku nggak peduli sih. Misalnya nih, sorry, bukan aku sok-sokan kiri ya, tapi anggap aku bikin short movie, dan short movieku itu bisa menginspirasi satu orang, itu aja aku udah seneng. Udah tiap lu bikin karya, lu bakal ada satu orang pasti terinspirasi. Semoga. Gua. Jadi udah pasti sampai. Nggak mungkin. Kalau nanti nggak pernah tahu karya aku apa. Next. Udah pasti. Tapi kalau gue sama gue udah
ya goals mah ada lah. Siapa sih nggak pengen 1 juta subs ya kan? Siapa yang nggak pengen lah? Yang bilang pengen, tapi gue lebih ke arah udah nggak terfokus di sana, bukan karena kalau dia kan emang TP kan emang ya udah emang idealis di konten dia kan. Kalau gue lebih ke arah, gue pernah di titik gue fokusin angka stressful aja, stresnya gila. Target mah ada. Kalau misalnya kayak tahun ini pengen 1 juta subs nggak pengen, tapi kalau nggak capain ya udah. Bukan jadikan itu acuan yang Iya, bukan jadi acuan apa yang gue lakukan di internet sih. Lo apa Pan? Lo ada Pan? Ekspektasi after this? udah kan mendekat aja. Enggak, gue deketin gini doang. Dekat banget. Gue di sini mau sambil latihan sih sebenarnya sih. Latihan buat kayak belajar lebih pede di depan kamera. Karena gue pengen mencoba buat live stream sendiri juga. Dari dulu gue sebenarnya pengen. Cuma nggak pede ya? Gue nggak pede dan kayak males. Dan gue selama ini berkarya buat orang lain mulu. Kayak capek aja juga sih. Kerja nunggu orang lain yang nyari gitu. Gue pengen emang kerjaan gue, maksudnya basic yang gue dapetin ya karena emang gue lagi mau kerja, ya duit gue dapet gitu. Gak gue berharap sama orang lain lagi kayak gitu. Kayak gitu sih. Oh ya, karena kalau sekarang kan emang ibaratnya dari klien gitu Dari kan. klien kayak gitu-gitu. Wah, Kayak gue pengen balik kayak gue zaman 2016 ya, berkarya sesuai gue mau. lo? Gue ya ekspektasi. Kalau financially, gue pengen bisnis BL gue yang sama Emon, nggak tahu Yuka jadi itu gitu atau enggak. Kalau jadi sama Yuka, sama Under, lunas itu pertama. Lo lunas dulu, ya bagian gue lunas dulu itu doang. Sama merit lah pasti. Cuman itu mah kalau misalnya nggak dari ini pun pasti gue kejar. Cuma dari ini gue menyadari satu hal. Ternyata gue suka ngerjain project. Ini jadi streaming itu jadi kayak project buat gue gitu. Ternyata apa yang terjadi di belakang kamera gue suka gitu. Gue suka kayak ngeliat productionnya kayak gimana, segala macam kreatifnya seperti apa. Jadi ekspektasi gue sebelah ini semoga setelah ini pengennya gue tuh masih ada next project yang gini. Gue pengen nggak suka tuh sama perpisahan. Paling benci gue dari dulu. Ekspektasi gue yang nggak ini sih, cuma kayak semoga ada project gitu yang dimana gue bisa bareng sama Panda, Anjay, Ripo, Keju, TP, gue sama lu. Mungkin nggak bareng-bareng, tapi kalau bisa bareng-bareng bagus. Tapi kalau nggak bareng-bareng, ya gue pengennya sih ada project bareng sama Yuka, bareng sama Gary, Panda, sama TP juga. Gitu sih. Jadi bisa ngerjain apa lagi gitu. Karena nafsu banget yang buat bikin PH kan. tapi bukan masalah PH-nya sih, Pan. Project apapun sih, project sekecil apapun sih. Mungkin kalau misalnya sama TP dia ada kepikiran bisnis apa dan memang gue bisa bantu dan bisa terrealisasi, ayo gitu. Cuma project sih. Baru gue sadar ternyata gue suka ngerjain project gitu. Katakanlah seperti ini, Jod. Ini kan abis ini sesimpel ini yang dari gue liat ketemu 5KG. 5KG kan bener-bener notice lo banget dalam kayak production dan segala macem kan. Teknis dan lain segala macem. Kalau misalkan tiba-tiba ada Jod bantuin project gue dong. Tapi lu completely lu sendiri, terus lu kerjain. Sorry, apa? Lu bener-bener sendiri, tapi ngerjain sesuatu yang kayak project juga kan, lu demen ngerjain project. Misalkan sama Koregi nih, gue ada project nih buat sebulan gitu. No team. Ya lu bebas, lu pilih sendiri. Gue punya dikasih apa namanya hak untuk milih tim gue. Pertama tergantung proyeknya apa. Tapi kepalanya lu. Anak-anak gue makan kan, tapi dibayar secara profesional kan. Maksudnya kayak yang misalnya yang gue bawa nih siapapun. Kepalanya gue. Regi nih. Iya, misalkan Koregi gitu. Enggak, bukan karena gue nggak mau bekerja, bukan karena gue nggak mau kerja sama Regi. Kenapa? Enggak, kalau orangnya kayak yang gue ngeliatnya udah kayak di atas banget. Gue mau bantuin proyeknya tapi kepala jangan gue. Oke, taruhkan sekarang kita perumpamaan baru. Mas Dean ngajak lu. Bala-bala pengen bikin project. Oke, Jod. Gua butuh manpower lu. Gua udah punya tim. Nah, sekarang lu kerja sama mereka. Gua butuh input dari lu. Ayo, tapi bener-bener lingkungan baru semua tuh. yang gue ayo, tapi
Orang-orang nggak perlu tahu kalau gue yang ngerjain. Dan gue nggak mau gitu segala macam. Jadi kayak karena apa ya? Jadi gue ngerjain project itu ya. Atau gue ngerasa makin lama ya gue kayak lebih cocok belakang kamera deh kayak. Gitu loh. Pada pengen depan, kau pengen belakang. Gue sebenarnya bukan pengen belakang sih, maksudnya ya siapa sih nggak pengen di depan ya? Maksudnya deh. Mau mencoba hal baru aja sih. Iya sih, lebih kayak penasaran ngerjain project sih. Jadi kayak gue tuh pengen ngerjain project tuh yang dimana, oh ya udah nih gue kerjain ini buat lo segala macam, tapi udah lo orang aja depan kamera gitu. Ke project-project gitu sih. Tapi kalau kayak Regi nih misalnya ya udah lu ketuain projectnya, gue bilang lu pilot ya udah ayo aku kerjain, tapi maksudnya yang mastermind-nya nih nih ada Panda nih lebih gini segala macam, jadi lebih kayak nge-link aja sih. Gue gak maunya lu. Ayo Kepalanya ayo harus lu. gua ayo, tapi dengan catatan yang gitu, kalau misalnya kayak udah kalau misalnya nih dibilang ya udah lu fokus bener-bener production, ayo. Tapi kalau misalnya ada kayak gua pengen lu di depan kamera gitu segala macem, mungkin gua akan mikir lagi bukan karena gua sombong atau apa ya, gua takut malah nggak bisa keep up gitu. Ya. Tapi sebulan ini udah terjadi yang nggak expect sama lu tapi terjadi apa? Ngobrol sama Sinteyong. Nggak expect. Gue bisa mengutarakan perasaan gue selama ini ke dia. Dia udah denger. Ya lagi. Itu gue pengen ngomong banget dari lama. Berapa berterima kasihnya gue sama dia. Terlalu Nah, banyak, itu tadi. tapi terlalu banyak sih hal yang kita nggak expect anjing. Banyak banget. Unexpected thing ya. Ya. Bahkan plan itu juga terjadi bukan karena gua mikirin dari sebelum stream ini. Terjadi karena berjalannya stream ini nih. Kayak ketemu sama Bang Ian Kasela itu kan yang orang. Iya, tapi kalau itu mah ya banyak sih kan. Banyak Rich banget. Brian. Rich Brian. Gua di fallback Winda Basudara aja. Iya. Nggak expect gua. Linda. Kalau gue kayaknya yang gue nggak expect ngejalaninnya happy. Jalannya Gue kira awalnya yang season 2 Bakal lebih berat. Pertama lebih berat, yang kedua gue kayaknya oh ya udah mau kerja gitu. Ternyata ngejalaninnya tuh happy. Gue nggak expect karena season 1 happy mah happy ya yuk. Happy. Cuma ngedrainnya gila Capek banget. banget. Iya. Capeknya gila banget. Fisik, mentally ya. Kalau ini lebih ke fisik. Ini lebih ke fisik ya. Gue kayak kadang-kadang berpikiran waktu pagi anjing udah stop. Ini gak sih boleh stop minum alkohol gak sih, capek. Gue jagain lo orang setengah 7, jam 7. Gila, ngeliatin mesti ngapain, mainin mic, ini itu. Apa yang lo nggak expect Pe dari sini? Jujur ya, gak ada topeng-topengan ya. Dengan adanya tim aku pikir bakal kaku. Oke. Dengan ada tim di belakang ya, aku pikir bakal kaku dengan jadwal, bukan dengan ini. Tapi yang nggak expect, ternyata se-walls itu, sesantai itu, se-fleksibel itu, dan tim itu bisa keep up. Panda dan orang-orang di belakang, Lipo, Njay, Keju itu bisa keep up. Itu yang nggak expect. Nah, oke. Fun nggak tapi? Jujur. Buat aku pribadi, fun. Jujur fun. Nemu funnya di hari keberapa? Karena kalau bilang hari pertama, hari kedua, lu masih benar-benar Kaku banget. kaku. Hah? Iya, pertama kali datang sholat Jumat, nggak ngobrol sama mereka. Datang kan ngobrol sama ini khotib. Ntar aku inget-inget ya, nemu funnya di hari keberapa. Nemu kayak titik kayak oh ini mah mau 120 hari juga ayo gitu. Gini, kalau dikata fun itu sama dengan kaku, nggak setuju karena Oke. aku tipe orang yang observe. Mungkin hari pertama atau kedua itu aku masih observe bercandaan kalian tuh gimana sih? Arah obrolan kalian tuh kayak gimana sih, kasarannya? Aku bisa masuknya di mana? Aku harus sebagai apa? Itu aku masih observe. Jadi sebenarnya entah itu dibilang klise atau bullshit ya. Dari hari pertama aku datang aku ngerasa fun. Oh, udah ngerasa fun. Karena itu hal yang baru, benar-benar baru tapi nggak asing buat aku. Donaton, aku melakukan udah 3 kali.
Dan tipe donaton yang 24 jam kayak gini, yang nggak stop-stop sama sekali. Iya. Jadi nggak asing, tapi baru buat aku. Dengan adanya tim, terus di depan kamera banyak orang, harus saling berbagi spotlight, kayak gitu-gitu tuh. Aku masih observe. Dan berbagi spotlight itu gak mudah loh guys. Berbagi spotlight itu nggak mudah. Gak mudah. Iya. Gak mudah. Ya nggak semua orang bisa lagi. Nggak semua orang bisa. Nggak. Atau ya anehnya di tongkrongan. Lu aja sih. Udah. Nah aku cuma ngomong sama Yuka kemarin pada saat ada soda. Itu aku ngerasa too much sih. Sama Gary juga nggak salah. Lu merasa diri lunya. Aku ngerasa too much di awal-awal kan aku kayak semangat banget gitu kan. Habis gitu aku ngerokok ya gobloknya aku baca DM chat ya? Instagram. Bukan live chat, baca DM Instagram. Lu ngapain ngambil spotlight sendiri? Langsung dek aku. Apa iya kerasa kayak gitu ya? Itu aku ngerasa too much sih kemarin itu. Malah sebenarnya aku nggak pingin ngambil spotlight yang terlalu banyak, tapi lebih ke daripada kaku. Oke. Itu yang terjadi sebenarnya kemarin. Paham. Ini menurut gua kalau soal spotlightan, apalagi yang especially case-nya DJ Soda. Kalau gua gara-gara waktu pagi gua udah banyak ngomong gua ngerasanya. Jadi kayak oh yaudah mungkin yang lain gitu kan. Kayak misalkan tadi Pagi itu STY berarti kan? Iya, Bang Wan datang nih. Bang Wan datang. Oh, siapa yang suka Brevi sama Niko? Yaudah, mereka yang ngajak ngomong silahkan. Kita cuma nambah-nambahin. Kalau itu kan karena kalau gue sesimpel ini sih. Language barrier. Kemarin tuh. Justru kayak kemarin kan TP Inggrisnya berantakan ya. Tapi gue salut. Maksudnya at least dia coba gitu. At least gue nggak tahu emang dia nggak bisa bahasa Inggris atau emang dia gimmick atau emang bahasa Inggrisnya mentok kayak gimana. Tapi itu kan part of learning ya. Gue tuh nggak bisa yuk. Jadi kayak kalau gue nih, kalau menurut gue tuh kayak misalnya mau nanya nih, kayak pertanyaan-pertanyaan buat kayak kalau misalnya STI enak lah ada translatornya kan. Kayak Soda tuh banyak kemarin gue pertanyaan-pertanyaan yang pengen gue tanya. Ya nggak banyak sih, beberapa lah. Gue susun kalimatnya dalam bahasa Indonesia di kepala gue pas Inggrisin. Ih aneh nih, kayak ngomong aneh nih. Takut-takut sendiri ya? Iya. Kalau gue language barrier sih. Kalau kemarin, especially kemarin ya. Jadi kemarin gue pas liat TP di, gue ketawa bukan karena Inggrisnya jelek. Gue ketawa karena dia pede. Terus gue ngebayangin kalau gue yang ngomong, gue jijik sama diri gue sendiri tau. Ya saling melengkapi aja sih sebenarnya. Ya, tapi untungnya semua guest star yang kita panggil tuh nyaman semua ya. Iya. Dari deal kita cuma 1 jam. Bisa lebih. Iya, kayak main Soda aja dia minta balik lagi. Gak ada yang expect dia balik anjing. Siapa yang expect? Raja aja juga kayak udah nih kayak gitu. Kalau kita Malah dia yang ngobrol, dia yang jadi punya podcastnya anjir. Mungkin karena kita kalau misalkan ngobrol sama gestar itu gue bisa bilang jauh dari kata profesional sih. Dalam artian dead air dan segala macam. Jauh banget dari kata profesional. Jadi kagak ada skrip, kagak ada apa. Jadi mereka lihatnya juga gak ada prompter. Ya nggak ada prompter, Jadi kayak yaudah nongkrong aja iya, gitu, ngobrol nongkrong aja aja. biasa. Kayak Rich Brian bisa nyaman kayak gitu sih. Happy. Chris Brian mau nginep itu udah di luar ini kucuk ekspektasi anjing. Chris Brian mau nginep bangsat. Puan datang nge-cheers. Nggak ada harap lu. Nggak ada harap loh. Sekarang ada gestar pertama kali yang gak ada Mas Reza, Bang Wan, respect banget sih dia mau datang. Emang ya karena pengen datang aja gitu. Tapi mungkin kayak itu kalau misalnya live kebanyakan entah itu di TV atau di YouTube lain mungkin ya. Itu kayak proper banget jangan sampai ada kesalahan. Tapi kalau di kita malah ya udah salah ya udah gitu. Iya. Dead air ya udah. Dihindarin sama orang-orang. Biasanya dihindarin, di kita kayak ya udah santai mungkin itu ya. Jadi nggak ada pressure juga, nggak ada tekanan.